Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sari, Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah mengikuti dinamisasi perubahan sejalan dengan perubahan zaman, seperti dengan guru reformasi, kurikulum, dan revisi visinya untuk menjadi lembaga pendidikan yang modern. Kementerian Agama sebagai upaya menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan umum, mengenalkan Universitas Islam sebagai model perguruan tinggi yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan agama ke dalam ilmu pengetahuan umum, atau sebaliknya. Dengan demikian, maka konsep Islam sebagai agama yang universal akan dapat teraktualisasi secara nyata. Perubahan ini membuka beberapa harapan baru bagi umat Islam untuk mengejar ketinggalan mereka dan sebagai upaya memberikan jawaban atas tanggapan yang timbul dari global. Pendirian pendidikan tinggi Islam sudah diusahakan di negeri ini sejak sebelum Indonesia merdeka. Namun usaha itu belum berhasil karena pecahnya Perang Dunia Kedua. Semangat yang menggelora tentang rencana pendirian pendidikan Islam tinggi di Indonesia itu akhirnya ditindaklanjuti oleh Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia, sebuah gabungan organisasi oleh tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Nasyir, Wahid Hasyim, dan akhirnya membentuk Panitia Rencana Nasional. Sidang akhirnya membentuk Panitia Perencana Sekolah Tinggi Islam atau FIT yang diketuai oleh Muhammad Hatta dengan Sekretaris Muhammad Nasyir. Kemudian atas bantuan pemerintah Jepang bertepatan pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta dibuka secara resmi sebuah sekolah tinggi Islam atau SIT di bawah pimpinan Abdul Qahar Muzakir. Tujuannya adalah untuk menghasilkan alim ulama yang intelektual, yaitu mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan agama Islam secara luas dan mendalam, serta mempunyai pengetahuan umum yang perlu dalam masyarakat modern. Kurikulum yang dipakai mencontoh kurikulum Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar, Kairo, dan lainnya. Dalam perkembangannya berikutnya, telah berdiri cabang-cabang IAIN untuk memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang lebih luas terhadap masyarakat, sampai berjumlah 40 fakultas cabang IAIN. Kemudian dalam rangka rasionalisasi organisasi dan penyesuaian dengan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan adanya tantangan global, maka dibukalah satu demi satu fakultas atau jurusan program studi umum di STAIN dan IAIN. Dengan berkembangnya fakultas, jurusan, dan program studi IAIN di luar sedikit keislaman itu, maka status lembaga yang disebut sekolah tinggi atau institut itu juga harus berubah menjadi universitas, karena harus menyesuaikan dengan jenis kajian ilmu yang diminatinya. Maka berubahlah IAIN menjadi STAIN. Ada filosofi perubahan bahwa bentuk IAIN atau STAIN sebagai institusi Islam ternyata tidak cukup untuk mengembangkan pendidikan Islam yang bersifat universal, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 19 PP nomor 66 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, bahwa sekolah tinggi itu adalah penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Kemudian adanya alasan perubahan.
Kita memerlukan pemikir yang mampu berpikir yang komprehensif. Islam adalah agama yang lengkap yang mencakup seluruh sistem kehidupan. Islam tidak hanya berisi tuntutan tentang kepercayaan dan pendekatan spiritual, melainkan juga tuntutan dalam hal mengatur urusan-urusan. Selain itu, berarti setiap muslim harus mampu berpikir secara komprehensif. Banyak sekali masalah umat Islam yang tidak dapat diselesaikan hanya menggunakan teori-teori pengetahuan agama seperti selama ini. Ada arah perubahan, bahwa Stein hanya memungkinkan lembaga ini menangani dan menekuni suatu bidang keilmuan saja, seperti tarbiyah saja atau syariah saja. Sedangkan status YIN hanya memberikan ruang yang lebih besar, yakni menangani bidang-bidang keilmuan yang beragam. Namun keragaman bidang kajian itu hanya dalam lingkup kajian Islam, sehingga baik dalam status Stein maupun YIN secara konseptual, semua itu tidak relevan dengan keyakinan dasar Islam yang menyatakan sebagai agama universal. Kemudian ada dampak perubahan. Yang pertama, dampak positif. Perubahan IAIN menjadi UIN akan memberikan peluang dan kesempatan bagi lulusan madrasah aliyah atau MA karena adanya perubahan jenis pendidikan pada lembaga tersebut. Yang kedua, ada dampak negatif. Jika dilihat secara etimologis, awal berdirinya IAIN atau Stein pada dasarnya untuk mengembangkan kajian-kajian agama Islam seperti kajian usuluddin, syariah, adab, dakwah, dan tarbiyah. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.